Kalau saya gambar seperti ini, sekarang musim apa? Musim corona kan? Nah, ini kan gambar corona. Oke? Saya gambar A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pertanyaan saya yang menjadi pusat ini di mana? Sepakat? Saya rubah. Yang jadi pusatnya yang mana? C. Saya rubah lagi. Sekali ini aja. Yang jadi pusatnya yang mana? I. Ini mau saya bolak-balik sekalipun sampai kiamat, tetap saja yang tengah adalah pusat. Maksud saya Bapak Ibu, ini saya gambarkan yang kita alami scam itu tadi, ini karena semua konsep bisnis tersebut terpusatkan seperti ini. Nah, kok bisa? Ini kadang ya kesalahan kita, kantornya di mana Pak? Justru yang ada kantornya itu loh yang scam itu. Contoh satu, ketika kantornya ini terlalu berat membayar beban sistem, betul? Kan pusatnya nih yang menanggung beban, walaupun ada kantornya, scam nggak? Nggak kuat bayar lagi gitu loh. Contoh apa? Yang resmi saja lah. Saya ambil contoh yang resmi, Jiwasraya. Kurang gimana lagi kantornya? Scam nggak? Scam. Kedua, ketika di pusatnya ini owner, terganjal ini dulu, regulasi. Apa maksudnya? Dirilis sama OJK. Kemudian aplikasinya ditutup sama Kominfo, webnya ditutup sama Kominfo. Kemudian apa lagi? Tidak jelas legalitas yang lain, akhirnya ditutup sama OJK. Ya mau nggak mau perusahaan itu tutup. Sementara kita sudah ngajak tetangga kita untuk masuk dalam investasi tersebut. Scam kan? Yang ketiga apa lagi? Owner. Apa itu owner? Pemilik perusahaan. Ya. Apalagi atau disebut dengan developer atau kreator. Ya. Ketika owner dan developer atau tim manajemen ini tidak amanah, uangnya dibawa minggat, scam nggak? Scam. Iya, uang kita semua dibawa minggat. Saya baru saja selama ini, belum lama ini, sekitar 3-4 bulan yang lalu, justru saya menjadi 001 Indonesia, founder nasional. Sayangnya kurang dekat apa saya dengan ownernya lah. Ownernya ini loh kurang ajar. Duit member se-Indonesia dibawa minggat. Kan masalah kan? Walaupun saya 001. Ternyata masih saya di tempat yang salah. Akhirnya sekarang kan begini. Yang keempat apalagi ya termasuk maintenance server ya. Karena kebanyakan member kemudian servernya nggak kuat. Jadi kena hacker termasuk ya. Kena hacker atau kena retas. Nah, inilah menjadi penyebab sebuah konsep bisnis yang terpusatkan seperti ini, ujung-ujungnya juga akan scam. Mulai hari ini kita sama-sama bertaubat supaya tidak ikut bisnis yang scam. Oke ya? Nah, supaya sinkron dengan 100%, saya tawarkan kepada Bapak Ibu, ada konsep bisnis yang modelnya seperti ini. Kalau boleh saya tanya, ini pusatnya ada di mana? Kalau seperti ini? Di mana-mana. Ada nggak pusatnya? Nggak ada pusatnya kan? Nggak ada pusatnya. Ibarat ini sebuah usaha, maka usaha ini tidak ada pusatnya. Apa yang bisa Pak? Usaha tanpa ada pusat. Saya ambil contoh yang real berada sekitar kita. Ibu kenal dengan barang ini? Sangat. Cabai, kenal ya? Iya. Nah, saya ambil contoh cabai. Ada nggak orang jual cabai di pasar Palas? Ya. Di pasar Kalianda? Semua. Di pasar Teluk? Semua pasar ada. Coba Ibu sekali-sekali tanya, Pak, Bu, kantornya cabai ini di mana? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada kantor. Terus Ibu ngomong, kalau nggak ada kantornya berarti nggak sah Bu jual cabai ini.
Digebukin orang, Pak. Oke. Berarti tidak semua yang kita pikirkan harus punya kantor itu baru sah sebagai bisnis. Tidak. Apalagi yang tidak ada kantornya, internet. Oke, internet. Ada nggak kantornya internet? Nggak ada. Pusatnya di mana? Nggak jelas. Iya, penciptanya ada, tapi penciptanya pun sekarang tidak bisa memberhentikan internet itu. Oke? Penciptanya sendiri tidak bisa memberhentikan internet, apalagi orang lain. Ya. Internet tidak bisa dimatikan secara global, baik per orang, baik instansi, pemerintah, ataupun suatu negara tidak bisa mematikan internet. Nah, yang akan saya tawarkan kepada Bapak Ibu hari ini adalah sebuah konsep bisnis yang tertanam secara permanen di internet ini. Namanya blockchain. Blockchain itu apa? Adalah catatan data keuangan dunia yang sangat transparan. Dan ini tidak bisa dihapus, catatan data keuangannya tidak bisa dirubah dan tidak bisa diberhentikan. Ini tertanam secara permanen di aliran internet seluruh dunia. Maka dia tidak bisa hancur, tidak bisa berhenti dan tidak bisa berubah. Itu bisnis apa, Pak? Nah, saya catat sekarang nama bisnisnya adalah Forsas. Sudah ada yang kenal dengan Forsas? Ini ya, saya tulis. Forsage. Forsas ini adalah sebuah sistem memakai smart contract tertanam secara permanen di blockchain, dan blockchain ini juga tertanam secara permanen di internet. Nggak bisa diotak-atik lagi. Begitu dia sudah mengalir di internet, nggak bisa diotak-atik, nggak bisa dirubah, nggak bisa diberhentikan, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun di dunia ini. Nah, itu ketahanan dari sistem Forsas ini nanti. Sehingga kenapa ini saya sampaikan, supaya kita paham bahwa bisnis yang kita ikuti ini nanti tidak akan scam dan tidak akan berubah di pertengahan perjalanan. Saya pahami ya? Oke. Nah, memahami Forsas selain blockchain, yang kedua adalah yang perlu kita pahami tentang decentralized. Apa itu decentralized? Decentralized ini ya, selain dia tidak terpusatkan itu tadi, maka uang kita tidak ada ₹1 pun, yang disetor ke perusahaan atau ke PT, karena perusahaannya tidak ada. Tidak ada ₹1 pun yang disetor ke owner. Tidak ada ₹1 pun yang dikelola oleh admin. Lalu uangnya ada di mana? Uangnya ada di dompet, wallet kita masing-masing, wallet personal. Uangnya ada di dompet kita masing-masing. Kalau uang itu ada di dompet masing-masing, kira-kira aman apa aman? Aman ya? Yang nggak aman itu ketika uang itu di pusat seperti ini tadi. Uangnya dibawa minggat, uangnya dipakai trading, uangnya dirampok, atau uangnya dibom, pusatnya dibom. Tidak, tapi kalau uangnya ada di dompet masing-masing, paling yang kena copet saya sendiri. Yang lain kan enggak. Masa bareng sedunia ini kena copet semua, kan nggak mungkin. Bisa paham ya? Oke? Nah, ini namanya decentralized. Kemudian yang ketiga, nggak apa-apa melompat-lompat di sini. Yang ketiga disebut dengan cryptocurrency. Siapa yang pernah dengar cryptocurrency, Bapak Ibu? Ada? Ibu belum pernah dengar cryptocurrency? Pak, sudah punya? Belum. Serius nih. Jadi cryptocurrency ini adalah jenis mata uang ya, tapi mata uangnya global ya. Ya, mata uang global. Kenapa dikatakan mata uang global? Saya sedikit berbanding. Uang rupiah bisa nggak dibelanjakan di Malaysia? Bisa, enggak. Bisa. Ditukar dulu. Bisa ya. Kita berangkat ke
Arab Saudi umroh, bawa uang rupiah, bisa nggak dipakai belanja uang rupiah? Nggak bisa, karena dia tidak global, hanya bisa dipakai di Indonesia. Begitupun uang orang luar negeri nggak bisa dipakai belanja di Indonesia. Tapi kalau cryptocurrency ini dia sifatnya global, belanja di Amerika bisa, belanja di negara manapun bisa dipakai. Makanya disebut dengan mata uang global. Awal pertama sekali mata uang global ini muncul pada tahun 2009. Oke. Namanya Bitcoin. Bitcoin. Singkatannya BTC ya, Bitcoin. Harganya berapa waktu itu? 1 rupiah. Harga Bitcoin pada tahun 2009, saya ulangi, berapa? 1 Iya. Nah, detik ini kita tanya sama-sama. Yang punya HP boleh. Saya pakai HP-nya Bu Pur. Wajar. Biar enggak nanti dikira rekayasa. Oke? Terus. Saya tanya ya, dengan HP-nya. Berapa harga Bitcoin sekarang? Satu Bitcoin setara dengan 268.158.775 rupiah. Nah, seperti yang lain. Siapa tahu ini bohong kan ini dah. Banyak punya ini. Katanya. Oke. Berapa harga Bitcoin sekarang? Ini dia pakai web. Berapa harga Bitcoin sekarang? Nggak ada itu jaringan. Oh, nggak ada jaringan. Waduh. Coba yang ada. Nah, coba aja ya. Iya, kosong. Berapa harga Bitcoin sekarang? Dia menjawabnya pakai ini, 268.158.775 rupiah. Ada yang mau jawab pakai Mbak Map, ada yang jawab pakai web ya. Coba kita hitung dari 1 rupiah ke 268 juta. 7? 158.775. 158.775. Ampuh nggak kenaikannya itu? Ampun. Dari 1 rupiah naik ke 268 juta. Yang saya ceritakan tadi, 2014 saya diajak sama orang Bandung mampir ke Martapura, saya ke Danau Ranau ya, ke Banting Agung, pulangnya saya mampir ke Muara II ke rumahnya Pak Rohim. Harganya belum 1 juta. Tapi kita ini cuek waktu itu, nggak ngeh gitu Pak. Coba kalau ngeh gitu ya, mencoba kepo, kemudian penasaran, terus belajar gitu. Itu kali nggak ketemu lagi gitu masalahnya kan, karena dia sudah kaya, saya sudah kaya kan gitu. Nah, berhubung sama-sama nggak ngerti teknologi, akhirnya sekarang sudah ketemu dengan harga 268 juta, sama-sama tidak punya Bitcoin. Oke? Kira-kira mau nggak kedepannya Bapak Ibu punya Bitcoin? Punya simpenannya? Mau dong. Mau ya? Mau nggak? Bener. Dan Bitcoin ini tidak pernah scam. Dari tahun 2009 sampai hari ini tidak pernah kena hacker. Tidak pernah kena retas. Ya. Dan tidak pernah orang simpen Bitcoin ini, yang simpen ya, kecuali yang jual. Yang simpen mereka miskin, nggak ada. Kaya raya Pak. Saya punya teman Anwar Muhammad Hasan, orang orang Aceh. Dia punya 5.000, sama di tahun 2014-2015 punya 5.000 Bitcoin. Kalikan hari ini kalau dia jual hari ini. Berapa? 5.000 sekali 268 juta. Kaya raya ya. Sekian lah nggak gitu. Iya. 2009 siapa yang nggak punya uang 1.000? Ada nggak? Nyimpen Banyak uang lah. 1.000 rupiah. Semua punya lah ya uang 1.000. Punya 1.000. Nah, dibelikan Bitcoin harganya 1 rupiah, punya 1.000 Bitcoin. Jual hari ini. Nggak bingung. Oke. Nah, ini kita break sebentar lagi azan.